Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari 12 tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama ada huruf mim kecil, namanya waqaf lazim, wajib kita berhenti. Jadi kalau nampak tanda seperti ini kita harus berhenti dulu, boleh lanjut kemudian lam alif. Lam alif ini namanya waqaf mamnu'. Secara umum dilarang berhenti total. Boleh berhenti sementara tapi diulang lagi ke belakang. Jadi nanti kita jelaskan lebih detail pada waqaf lam alif pada pembahasan contoh. Secara umum dilarang berhenti total. Berikutnya qaf lam. Al-waqfu aula. Diutamakan berhenti, lanjut boleh. Jadi lebih bagusnya kita berhenti, tapi kalau pengen lanjut maka itu diperbolehkan. Shad lam. Al-waslu aula. Diutamakan lanjut, berhenti boleh, lawan dari yang sebelumnya. Lebih bagus kita melanjutkan bacaan, tapi kalau ingin berhenti maka itu diperbolehkan. Berikutnya yang kelima, huruf jim, waqaf jaiz. Artinya boleh lanjut, boleh berhenti, maka diserahkan kepada kita. Mau pengen yang mana? Boleh lanjut, boleh berhenti. Yang keenam, titik tiga, waqaf mu'anaqah. Artinya pilih salah satu untuk berhenti. Pilih titik tiga ini. Kalau pilih yang pertama, maka yang kedua kita tidak boleh bagi berhenti. Kalau pilih yang kedua, kita yang pertama tidak berhenti, lanjut saja. Intinya pilih salah satu. Jangan dipilih kedua-duanya, tidak boleh rakus. Pilih salah satu saja. Dan ada yang tidak pilih salah satu. Nah, itu akan sangat merugikan kita ketika membaca Al-Quran. Kalau seandainya ayatnya panjang, maka nafas kita pasti akan kesusahan ketika membaca ayat. Maka pilih salah satu di antara titik tiga ini. Berikutnya yang ketujuh, huruf to, waqaf mutlaq. Kemudian yang kedelapan ada qafa, al-waqfu aula. Kedua tanda ini dia sudah diringkas menjadi qaf lam. Kenapa diringkas? Karena maknanya sama. Jadi supaya tidak membingungkan maka dihapuskan saja. Diringkas menjadi qaf lam karena maknanya sama. Berikutnya ada zai, waqaf mujawaz. Ada shad, waqaf murakhas. Kedua tanda ini, kedua huruf ini juga diringkas menjadi shad lam karena maknanya juga sama. Berikutnya huruf kaf, waqaf kadzalika. Kemudian huruf qaf, qila alaihil waqaf. Kedua tanda ini sudah dihapus karena tidak mu'tamad. Tidak ada dalil yang kuat yang mengatakan dua huruf ini boleh kita berhenti. Jadi sudah dihapus. Jadi sahabat Quran, 6 huruf yang kita bahas terakhir ini mulai dari huruf to, huruf qafa, zai, huruf shad, kaf dan qaf ini sudah diringkas dan bahkan sudah dihapus. Jadi yang sering kita lihat cuman tanda 6 yang pertama, huruf mim, huruf lam alif, shad lam, qaf lam, jim, titik tiga. Itu yang sering kita lihat ketika baca Al-Quran. Coba perhatikan contoh yang ada di dalam Al-Quran supaya lebih paham tanda waqaf ini. Perhatikan contoh ini, contoh pertama pada huruf mim kecil, waqaf lazim, harus kita berhenti. Tidak boleh lanjut, berhenti dulu, boleh dilanjutkan kembali. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tanda berikutnya adalah lam alif. Lam alif ini pembahasannya ada beberapa poin. Poin pertama, kalau lam alif ini berada pada akhir ayat, maka kita boleh berhenti total. Boleh kita berhenti dengan baca shadaqallah atau kita lanjutkan dengan bacaan berikutnya. Intinya kita boleh berhenti total tanpa diulang lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Yang menjadi persoalan adalah waqaf lam alif yang berada di tengah ayat. Nah, ini menjadi persoalan. Kalau seandainya makna dari ayat atau lafaz yang berada pada sebelum lam alif sudah sempurna, maknanya sudah sempurna, maka kita boleh berhenti sama kedudukannya dengan berada pada akhir ayat, berhenti, kemudian kita lanjutkan dengan bacaan berikutnya tanpa diulang. Kalau maknanya sudah sempurna. Dari mana patokannya sudah sempurna atau belum? Bisa melihat dari tafsir atau melihat pada terjemahan ayat. Perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang mana? Sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta alaihim,
yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Nah, dari segi makna di sini sudah sempurna. Maka kita boleh berhenti, berhentinya sementara tanpa diulang kembali. Lanjut dengan lafaz berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa berhenti di sini? Karena maknanya sudah sempurna. Kenapa tidak diulang? Karena mana sempurna, lanjut saja. Jadi segi makna dia sudah sempurna. Kalau seandainya sahabat Al-Quran ragu dan susah untuk menentukan makna sudah sempurna atau belum, maka langkah terbaiknya adalah kita berhenti di depan waqaf lam alif. Kalau pada surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini maknanya sudah sempurna. Coba perhatikan bacaan dari Syekh Mishari Rasyid. Beliau berhenti pada an'amta 'alaihim, kemudian melanjutkan ghairil maghdubi tanpa diulang. Itu bacaan dari beliau. Bisa kita tiru. Jadi sahabat Al-Quran kalau seandainya tidak mengerti apakah makna sudah sempurna atau belum, maka berhentilah di depan waqaf lam alif. Di mana ngulangnya? Ulang kembali di depan waqaf lam alif tersebut. Coba perhatikan contoh. Coba perhatikan. Di sini kita tidak bisa mengetahui atau belum mengetahui apakah maknanya sudah sempurna atau belum. Maka karena waqaf lam alif berada pada tengah ayat, maka kita berhenti di depan waqaf lam alif pada lafaz qalu la tufsidu fil ardi qalu. Di mana ngulangnya? Ulang kembali di depan waqaf lam alif. Siapa yang di depannya? Lafaz qalu. Ulang lagi dari qalu. Qalu innama nahnu muslihun. Jadi sahabat Quran untuk kesimpulan, kalau nampak waqaf lam alif di akhir ayat maka berhenti saja, langsung lanjut dengan bacaan berikutnya. Kalau nampak di tengah ayat, kalau kita tidak bisa pastikan apakah dia sudah sempurna dari segi makna atau belum, maka berhenti saja di depan waqaf lam alif, ulang kembali pada lafaz yang berada di depan waqaf lam alif tersebut. Contoh berikutnya waqaf qaf lam, diutamakan kita berhenti. Jadi berhenti saja. Fasajadu illa iblis. Kemudian shad lam lawan dari qaf lam, diutamakan kita lanjut. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau pengen berhenti pada shad lam boleh enggak? Boleh. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Contoh berikutnya huruf jim. Boleh berhenti, boleh lanjut. Maka pilih saja berhenti supaya kita bisa ambil nafas nanti. Qulna biqu minha jami'a. Kemudian waqaf titik 3, waqaf mu'anaqah. Pilih salah satu. Jangan rakus, jangan pilih kedua-duanya. Pilih saja salah satu. Coba pilih yang pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Kalau pilih yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi intinya pilih salah satu, jangan rakus pilih kedua-duanya. Kalau seandainya tidak dipilih sebenarnya boleh juga. Tidak dipilih kedua-duanya, kita lanjut baca. Kalau ayatnya pendek masih oke, tapi kalau ayatnya panjang maka kita akan kesusahan. Jadi supaya lebih bagusnya pilih saja salah satu di antara titik 3 ini. Jadi sahabat Al-Quran, itulah 12 tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. 6 tanda waqaf sudah jarang kita jumpai, dan 6 tanda waqaf lagi sering kita jumpai, mulai dari waqaf mim, waqaf lam, qaf lam, shad lam, jim, dan titik 3. Moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.